Jadi sebetulnya yang paling duluan itu wali. Jadi wali itu adalah orang yang mendapatkan kehususan kedekatan diri dengan Allah karena zooming dengan pengajian di Istiqlal. Habis itu kejar Istiqlal, ada harlah muslimat jam 10, jam 12 di Serpong. Macet dari Serpong ke sini, hujan. Sejak kemarin dulu belum tidur, tapi saya senang istirahat ada di sini. Karena inilah lebih enak daripada tidur, berjumpa dengan para kekasih spiritual. Benar. Sampai tadi supir, ayo jangan-jangan teman-teman pada pulang. Alhamdulillah di Mekah ini kejadian banyak ya. Satu diantaranya saya kejar dari belakang, kok ada, tapi nggak ada buktinya. Pak Hidayatnya sendiri nggak mungkin. Dan hampir saya tegur, Pak Hidayat, ternyata bukan Pak Hidayat. Pak Hidayat kok lebih muda sekarang. Nah ternyata baru saya tanya, buktinya mana? Ternyata bukan Pak Hidayat. Jadi selamat Pak Hidayat. Udah bayangannya dari sana. Yang lainnya alhamdulillah ini rekor haji paling besar sepanjang sejarah. Jadi kebijakan Saudi Arabia membebaskan sejumlah negara tidak pakai kuota ya. Indonesia masih pakai kuota. Itu pun juga ada tambahan-tambahan dan tidak termasuk yang tambahan itu dengan mujamalah yang ribuan juga jumlahnya ya, undangan-undangan. Jadi kasat mengundang orang siapapun. Jadi rupanya kebijakan Saudi Arabia ini makin banyak orang yang berkunjung ke negerinya makin dapat keuntungan. Jadi ada pandangan pemerintahnya ini cari uang. Artinya ya untuk membangun ke depan negerinya perlu dana ya. Tidak salah juga. Cuman kalau sampai membayar 100.000 US untuk bisa dalam masa dadakan itu kan betul. Ada banyak juga yang datang, bahkan ada yang sampai bayar 1 miliar. Dan bagi orang yang punya banyak uang, daripada nunggu sekian lama belum pasti. Dan di sana juga hotelnya bintang 5, hotelnya. Akhirnya banyak persoalan itu menyesuaikan penggunaan hotel. Teorinya sih bagus ya, tapi kenyataannya berbeda karena faktor budaya juga. Misalnya di Mina macet. Saudi Arabia sudah cukup bagus ya mengantisipasi, tapi budaya kita yang dari daerah-daerah, dari Afrika, dari macam-macam itu ya nunggu satu orang, otomatis busnya kan nggak bisa jalan kan habis Mina itu ya. Nah, mestinya bus itu kuotanya sekian jam udah aja, tapi ada yang buang air, ada yang ketiduran malah ya. Jadi kemarin salah satu rombongan saya itu malah ketiduran, dicari, diangkat temponya nggak diangkat, nggak diangkat, ternyata ketiduran. Jadi nunggu sampai 1,5 jam. Nah, jadi kesalahan itu bukan di Saudi Arabia, tapi lebih disebabkan oleh kedisiplinan jamaah.
Nah kalau di media-media Indonesia kita lihat amburadul, tapi sebetulnya kalau saya melihat Kementerian Agama juga sudah cukup bagus ya antisipasinya, tetapi ya itu tadi yang di luar dugaan itu macet ya. Jadi satu negara macet, semuanya negara itu macet juga karena jalannya hanya satu-satunya itu. Tapi Indonesia lebih proaktif ya, mengantisipasi kemacetan, harus ada payung. Jadi kalau nanti pada saat itu harus mencari payung, ribuan payung dari mana? Jadi Kementerian Agama sudah punya stok gitu makanan dalam tempo singkat mengantisipasi. Jadi saya melihat Kementerian Agama sudah punya pengalaman ya mengantisipasi. Tahun lalu juga seperti itu. Kalau ada misalnya macet ya, memesan nasi box saja dalam tempo singkat dalam jumlahnya ribuan, kan nggak mungkin siapa yang mau masak sebanyak itu ya. Jadi di order. Nah seandainya itu tidak dimakan oleh jemaah yang bermasalah, itu di over lagi ke banyak yang bisa makan. Negara lain juga banyak yang ada makan 2 kali, tapi di tempat lain berlimpah makanan itu, buah-buahan, sampai orang-orang Arab itu kan juga berkontainer-kontainer itu membagi-bagikan makanan ke haji, dan itu gratis. Dan panasnya juga sudah sampai 4 derajat ya. Ada semprotan air. Ini dulu nggak ada itu. Saya 5 kali haji. Ini yang persiapan paling tertib. Kami kemarin diterima di Raja ya. Busnya salah mendrop kami. Jadi yang mereknya memang sama, Rabit lah itu. Tapi ternyata bukan tempat kita, kemah kita itu bukan itu. Jadi kesalahannya bukan bus itu, yang rombongan kita itu yang ini teman berdua itu bukan itu Pak. Saya teriak juga, Laisa Munafik, bukan itu, tapi enggak ini. Jadi udahlah turun semua, jadi saya ikut turun. Lalu yang terjadi ternyata memang bukan seberang jalan, tapi kita nggak boleh menyeberang karena sudah dipagar oleh polisi. Terus harus jalan kaki 4 kilo itu. Karena kalau nggak seperti itu berhadapan-hadapan, nanti yang mau pergi melempar dan yang tidak. Jadi poinnya di situ positif untuk Saudi, supaya jalan menuju pelemparan dan jalan pulang itu berbeda. Nah kami di drop di tempat orang yang pulang. Nah sementara kemah kami kan atau hotel kami di samping pelemparan itu ya. Kalau nulis di wartawan, wah itu jelek, padahal sesungguhnya yang jelek itu adalah orang lain. Jadi harus kita bijaksana menyaksikan dan melihat, melaporkan tentang kejadian yang ada ya. Jadi teman-teman wartawan juga di sana, saya bilang, Anda nulis yang jangan memprovokasi orang untuk takut naik haji, jangan memprovokasi masyarakat bahwa pemerintah tidak memberikan pelayanan yang bagus, dan jangan juga memprovokasi masyarakat bahwa Saudi Arabia tidak baik. Kesalahan itu bukan institusi, tapi lebih kepada personal sifatnya, dan itu berdampak memang karena macet satu mobil otomatis macet di belakangnya yang lainnya. Jadi inilah kita lihat marah orang itu terkendali memang. Di sana nggak ada apa-apa, nggak ada yang marah, tapi yang marah itu keluarganya jamaah haji di Indonesia ini. Kok begitu ya, wajar juga kan kasih sayang keluarganya kan. Nah kalau kota Nabi itu memang betul-betul apa ya, lihat Mekah lah, lihat Madinah, itu memang emosi terkendali. Nah, kan itu kita bahas fungsi Nabi di sini. Nabi dan Rasul itu ialah menyampaikan kebenaran ilahi kepada umat manusia.
Tapi kita harus bedakan dulu apa itu nabi, apa itu rasul, apa itu wali. Sebetulnya, nah ini kalau disampaikan di tempat lain, ini boleh jadi salah paham orang. Wah, Pak Nasar ini kalau lebih mengutamakan, lebih mengistimewakan wali daripada nabi dan rasul. Jadi hebat ya. Jadi sebetulnya yang paling duluan itu wali. Jadi wali itu adalah orang yang mendapatkan kehususan kedekatan diri dengan Allah karena dua faktor. Dia naik ke atas, hamba, dan Allahnya juga turun ke bawah. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari, kata Tuhan dalam hadis kursi. Barang siapa yang datang kepadaku dengan apa ya istilahnya sejengkal, aku akan mendekatinya satu siku. Siapa yang mendekatiku satu siku, aku akan datang satu lepah. Hadis lain, bagaimana cintanya seorang ibu terhadap jauh lebih cinta aku terhadap hambaku. Jadi lebih proaktif Allah itu mencintai hambanya daripada kita mencintai Tuhan. Cinta Tuhan kepada kita itu cinta primer, tapi cinta kita kepada Tuhan itu umumnya sekunder. Ya, masih gampang mendaruratkan keadaan, padahal itu urusan Allah. Kita mengedepankan meeting, sementara kepentingan Tuhan tidak. Jadi kalau Allah enggak ada urusan lain. Jadi cintanya ke hambanya itu tidak ada yang menghalanginya untuk mencintai tunggal hambanya. Tapi kalau kita banyak penghalang. Jadi wali itu ialah orang yang membangun kedekatan diri dengan Tuhan. Tapi di atasnya wali itu ya ada yang lebih spesial karena kedekatannya dengan Tuhan akhirnya mendapatkan semacam insight ya, mendapatkan informasi khusus dari Allah. Itulah orang yang mendapatkan wahyu. Nabi. Jadi nabi itu tidak semua wali itu jadi nabi. Ya. Jadi orang sudah menjadi nabi, di atasnya wali. Di atasnya wali. Kenapa? Kalau kalau wali itu hanya mendapatkan cinta terhadap Tuhan, tapi belum tentu mendapatkan wahyu. Kalau sudah dapat wahyu, berarti sudah mendapatkan garansi menjadi nabi. Ya. Nabi dalam hadis itu 2.600. Ada yang mengatakan 300 sekian, tapi dalam kitab tafsir itu ada yang menyebutkan sampai 2.000 lebih lah. Tapi Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Nah, ini bedanya. Kalau Nabi dapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Nah, kalau orang lebih spesial lagi, rasul di sini. Jadi rasul ini mendapatkan wahyu dari Allah dan wahyu itu wajib disampaikan kepada publik, kepada orang lain. Ya kan? Jadi dari logika ini tidak mungkin orang menjadi rasul, tidak mungkin orang menjadi rasul
tanpa nabi. Tidak mungkin orang menjadi nabi tanpa wali. Jadi wali itu bukan orang preman, hei kamu jadi wali. Harus ada usaha. Ya, misalnya para Madinah berapa tahun ngaji, tapi kok nggak jadi wali-wali? wali kelas ya. Pak Henry udah jadi wali kelas sekian lama wali.